Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firda Susanti, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 41 tahun 2022, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar atau core values ASN. Core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masuk ke nilai ASN yang pertama mengenai berorientasi pelayanan. Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa ASN menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Berorientasi pelayanan sendiri dalam pelaksanaan tugasnya dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Secara operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, antara lain, yang pertama, ASN harus memiliki kode etik. Konsep dari kode etik berorientasi pelayanan antara lain, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta dapat melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, dibentuk sebuah kode perilaku. Dan yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Hal ini juga sejalan dengan Employee Value Proposition atau Employer Branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Nilai ASN yang kedua tentang akuntabel. Menurut Matsilia dan Zonke tahun 2017, akuntabel yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik atau masyarakat. Aspek-aspek dari akuntabilitas sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya di sini adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak, baik pihak pemberi wewenang maupun kepada individu atau institusi yang ditugaskan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya di sini yaitu setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau reward maupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu ataupun kelompok akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Nilai ASN yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan dan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Standar kompetensi ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati dan diukur secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan ataupun keterampilan yang dapat diamati dan diukur untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diamati serta diukur untuk dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nilai ASN yang keempat yaitu harmonis. Harmonis sendiri adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif.
Antara lain, yang pertama yaitu membuat tempat kerja yang berenergi positif tentunya. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nilai ASN yang kelima yaitu loyal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan oleh ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Beberapa contoh perilaku loyal yang dapat dilakukan oleh ASN antara lain: yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun sifat yang dapat diaktualisasikan pada perilaku loyal tersebut antara lain komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nilai ASN yang keenam yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Nilai ASN yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kolaboratif sendiri didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pengambilan keputusan melalui serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya bersama. Kolaborasi dalam pemerintahan mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.